Mobil pemadam yang sedang menuju lokasi kebakaran terbalik hingga terguling di Jalan Trans Sulawesi. Tragisnya saat kecelakaan sejumlah pemadam kebakaran sedang berada di atas mobil. Parah sekali kasih. Iya, bawa kasih. Parah sekali. Kasih. Warga panik melihat sejumlah petugas damkar terluka akibat mobil yang mereka tumpangi terguling di Jalan Trans Sulawesi, Desa Tumpiling, Wonomulyo, Polewali Mandar. Total 9 orang petugas terjatuh dan terhempas di dekat mobil damkar pengangkut air berkapasitas 4.000 liter air. Seluruh korban segera dievakuasi menuju rumah sakit. Kecelakaan bermula saat damkar menerima laporan kebakaran di wilayah Kecamatan Wonomulyo. Dua kendaraan melaju beriringan ke lokasi kebakaran. Saat damkar berusaha mendahului kendaraan di depannya, tiba-tiba mobil di depan juga ikut berpindah jalur. Sopir yang berusaha menghindar malah hilang kendali hingga menyebabkan 7 anggota damkar terluka. Seluruh korban dibawa ke RSUD Wonomulyo, sementara kasus kecelakaan sudah ditangani polisi dengan memeriksa sejumlah saksi di lokasi. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Huzair Zainal, iNews melaporkan. Rumah di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan tiba-tiba ambruk. Ibu hamil dan 2 anaknya jadi korban. Barreskrim Polri selidiki 4 perusahaan yang diduga terlibat kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan. Jakarta Selatan tiba-tiba ambruk. Ibu hamil dan 2 anaknya jadi korban. Barreskrim Polri selidiki 4 perusahaan yang diduga terlibat kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan. Halo pemirsa, selamat pagi. Saya Raisa Nadia. Kita awali seputar iNews dengan informasi hampir 2 pekan. Ribuan warga di Pulau Kalimantan hidup terkepung asap kebakaran hutan. Meski nyawa terancam, banyak warga memilih tetap bertahan di rumahnya karena titik api mulai mendekat ke pemukiman. Pulau Kalimantan dikepung asap kebakaran lahan dan hutan selama hampir 2 pekan terakhir. Ribuan desa gelap gulita, salah satunya di Sampit, Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Di wilayah Kacapiring Barat, siang dan malam ribuan warga merasakan mata perih, sesak nafas, dan sulit beraktivitas menembus jalanan yang diselimuti asap. Meski nyawa terancam, sebagian warga memilih tetap bertahan di rumahnya untuk menjaga harta benda. Titik api yang merembet mendekati permukiman membuat warga was-was dan harus berjaga penuh 24 jam. Masalahnya ada kebun, ada rumah, di samping itu tower juga. Terus barang berharga. Barang-barang berharga, itu mau ditinggal kemana lagi? Standby. Karena kalau nggak standby kadang tiba-tiba api yang dari sana bisa melompat ke sebelah, bisa begitu. Data BPBD Kota Waringin, karhutla kali ini merupakan yang terparah dalam 11 tahun terakhir. Lebih dari 1.400 hektar lahan terbakar dan diperkirakan terus bertambah. Sementara itu di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, asap tebal kebakaran lahan mengepung permukiman di Kelurahan Guntung Damar, Kecamatan Landasan Ulin pada Minggu siang. Warga pun was-was karena titik api mulai mendekati permukiman. Mengantisipasi abu jelagat terbawa angin dan memicu kebakaran ranting, warga mulai membersihkan rumput kering di permukiman. Wali Kota Banjarbaru juga meminta warga berjaga siang malam mengantisipasi dampak karhutla. Tim Liputan iNews melaporkan.
Selain karena musim kemarau, kebakaran hutan besar-besaran di Pulau Kalimantan dan Sumatera akibat ulah warga membuka lahan sawit dengan cara membakar. Polisi menetapkan 72 tersangka pembakar lahan dan menyelidiki 4 perusahaan diduga terlibat. Kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan terus meluas. Bukan hanya dipicu cuaca ekstrim kemarau panjang, titik api juga diduga berasal dari aktivitas ilegal warga yang sengaja membuka lahan dengan cara dibakar. Kepolisian terus berpatroli dan menangkap sejumlah orang pelaku pembakaran lahan. Hingga kemarin Bareskrim Polri telah menetapkan 72 orang tersangka pembakar lahan di 9 wilayah Polda. Setelah tadi ada hotspot, kemudian dicek, ternyata benar ada kebakaran dan kebakaran itu patut diduga adanya kesengajaan pembakaran oleh pihak-pihak ataupun orang-orang yang ada di lokasi TKP tersebut. Tidak hanya tersangka perorangan, Presiden Prabowo menginstruksikan jajaran kepolisian untuk mencari dalang di balik pembakaran hutan. Saat ini ada 4 korporasi di Kalimantan Barat yang diduga terlibat. Instruksi itu disampaikan Presiden usai meninjau lokasi kebakaran hutan di Kalimantan Barat beberapa hari lalu. Bila mana ditemukan ada tindak-tindak pidana yang memang melanggar dan menyebabkan terjadinya kebakaran, itu harus ditindak baik perorangan maupun korporasi-korporasi. Tadi dilaporkan ada 4 korporasi yang sedang dalam proses penyelidikannya. Mencegah kebakaran hutan meluas, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menerbitkan instruksi khusus kepada kepala daerah soal larangan total untuk membuka lahan dengan cara membakar. Instruksi larangan membakar lahan berlaku bagi siapapun tanpa terkecuali termasuk atas alasan adat istiadat. Tim Liputan iNews melaporkan. Relawan gempa NTT Ahmad Zaki Ali atau Bang Jack meninggal saat menyalurkan bantuan di Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur. Puluhan mobil ambulans mengiringi jenazah Ahmad Zaki saat dimakamkan di TPU Sukabumi Selatan, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Puluhan mobil ambulans mengiringi jenazah relawan gempa NTT Ahmad Zaki Ali alias Bang Jack yang akan dimakamkan di TPU Sukabumi Selatan, Kebonjeruk, Jakarta Barat pada Sabtu lalu. Ratusan orang ikut mengantar Ahmad Zaki ke peristirahatan terakhir sebagai bentuk penghormatan. Sebelumnya prosesi sholat jenazah dilakukan khusyuk, diikuti ratusan relawan, rekan tim rescue, SAR, dan komunitas ambulans se-Jabodetabek. Ratusan orang juga ikut mendoakan dan mengantarkan almarhum hingga pemakaman di TPU Sukabumi Selatan. Ahmad Zaki Ali yang merupakan pendiri Yayasan Gerak Bareng ini meninggal dunia Jumat pekan lalu saat menyalurkan bantuan kepada korban gempa di Manggarai Timur, NTT. Jenazah Ahmad Zaki dibawa menggunakan helikopter Basarnas dari Riau menuju Bandara Komodo Labuan Bajo. Jenazah selanjutnya tiba di Bandara Soekarno-Hatta dan dibawa menuju rumah duka di Jakarta Barat. Pasca gempa magnitudo 7,7 mengguncang NTT, ratusan relawan kemanusiaan menembus daerah terisolir yang belum mendapatkan bantuan di Kabupaten Manggarai, NTT. Tidak jarang relawan harus melewati jalur laut dan medan yang sulit demi mendistribusikan bantuan bisa sampai ke warga korban gempa. Tim Liputan iNews melaporkan.